menyelamatkan saya, tapi beda gereja. Tetapi Tuhan, waktu ada masalah, saya jatuh total, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bangkit lagi karena nggak ada yang mengarahkan lagi. Tetapi kemudian bulan demi bulan Tuhan berkata pada hati saya bahwasanya, Petrus, hidupmu pulihkan. 3 kali Bapak Ibu. Dan Tuhan memang ada tujuan paling lebih berikan kepada saya. Dia berkata lagi, Petrus, cari Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa banyak rintangan kemudian harinya, dan saya berdoa, kenapa seperti itu saya Tuhan? Kalau andainya biasanya kalau udah orang jatuh susah memulihkan, tapi karena rencana Tuhan, ya tidak apa-apalah. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lama kemudian, dan saya berdoa di kamar sendiri. Tidak ada doa di keluarga saya, nggak pernah berdoa. Itulah ajaibnya Tuhan. Saya menangis di kamar saya, dan istri saya, kok kenapa ya bilang seperti ini kepada saya, Petrus, cari Tuhan. Saya berkata, Tuhan, di mana saya cari Engkau? Karena saya memang sudah jatuh. Tapi di mana Tuhan? Cari Tuhan, itu katanya. Hati saya, tapi mungkin Roh Kudus itu yang berbicara dengan hati saya. Kemudian hari, minggu demi hari, saya keliling ke kota. Mulai dari Mingga, ke Dalam Boni, ke Faiku, ke Mingga, di mana keliling lagi. Sampai ke keringat terus. Tuhan Yesus, mana saya cari Engkau? Sampai waktu itu hari Minggu saya bawa istri saya, di manalah Tuhan? Tunjukkan di mana Tuhan. Ada banyak gereja di situ, Betani, GKI, dulunya itu yang menyelamatkan dulu saya. Ada GTDI, banyak. Tapi Tuhan tidak menyerahkan di situ. Satu hari kemudian, pas hari Sabtu waktu itu, saya berdoa, bangun. Seharusnya nggak pernah doa. Biasanya kalau kami berdoa hanya sendiri di kamar. Tapi waktu itu, aku bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, udahlah, berdoa kita. Kalau di meja sama kursi duduk. Dibilang istri saya, udahlah di kamar aja, ngapain di sini didengar orang nanti. Karena biasanya kan ada pujian. Sampai saya marah. Saya berdoa dan menangis. Kalau memang itu rencana Tuhan kepada saya siap memulihkan. Tapi itu saya kepada Tuhan, jangan jatuh lagi. Karena berat kalau ketiga kali Bapak Ibu, berat. Lama kemudian harinya saya buka Facebook. Saya nggak ada paket, tapi nggak ada bisa. Maaf kata Bapak Ibu, kalau namanya dikasih Petrus nggak bisa membaca. Dan percaya nggak? Percaya? Saya buka huruf Bapak Ibu, ya. Dibuka, kasih hotspot istri saya, kasih. Lama kemudian saya buka terus langsung Facebook Ibu Gembala. Loh, kok bisa ini? Lama kemudian harinya saya berkata kepada istri saya, udahlah, di sini saja. Di mana tempat ibadah, dekat di mana, jam berapa. Ibu Gembala membalasnya di follow. Saya nggak pernah, memang sih pernah di sini, sabu ayam dulu. Pernah ditangkap sebentar lagi itu di sini. Tetap saya ditawar gereja di sini Bapak Ibu, tidak saya. Dibilang Ibu Gembala udah di taman doa ya, dekat taman doa, masuk ada petunjuk di situ nanti. Pertama sekali Bapak Ibu saya beribadah, saya bawa anak saya ke bawah Yurai Karunia. Sangat besarlah kasih Tuhan kepada saya ketemu di sini. Saya duduk dan saya berdoa. Inilah tempat ibadah yang ditujukan Ibu Gembala. Habis itu lama kemudian saya setia, dan Roh Kudus lagi berbicara, atau
hati saya. Mungkin tidak tahu saya kalau kudus ya. Saya sih tahu juga. Tidak tahu saya. Mungkin di sini ada Tuhan katanya. Di sini ada Tuhan. Lama-lama kemudian saya tanya sama Mama Talu. Memang Mama Talu ini dari boleh juga ya. Tuhan, yang terus. Tapi habis itu saya ikut ibadah, saya tanya sama ibu kalau ada ibadah malam, saya ikut. Apapun ibadah yang penting malam, jangan hari lah, karena soalnya kerja, ya kerja saya kalau mulai jam 6 sore, malam pun sampai pagi pun bisa, saya bisa ibadah. Habis itu saya menerima Tuhan Yesus sudah memulihkan saya. Setelah diselamatkan saya, bahwasanya kamu sudah diselamatkan Tuhan, dan itu dijabat oleh Bapak Pendeta. Dan memang Bapak Ibu luar biasa Tuhan. Kalau saya bersaksi dari kecil saya, mungkin nggak ada pasti dari sini. Hanya kesaksian di saat Tuhan memulihkan saya, itu aja yang saya saksikan. Tapi kesaksian ini, kalau memang ada Tuhan yang diselamatkan, jangan mudah kembali ke belakang. Berat sekali. Berat sekali. Tetapi kalau memang itu kehendak Tuhan, ya apa boleh buat, pasti Tuhan selamatkan kita. Tapi itulah kesaksian saya. Olehlah kesaksian ini biar menjadi kekuatan kita, menjadi imani kita bahwasanya Tuhan adalah pembela kita. Ya, Bapak Ibu mungkin curhat sama kawan yang lain, pasti kan nggak dia bisa selamatkan. Kalau secara materi keuangan dia bisa membantu, tapi Tuhan yang sanggup memberi segalanya. Yang 3 minggu kemudian saya beribadah di sini, sangat saya berbeda. Teman saya orang bekerja, saya bekerja di BKP, PLKT Ambuka atau percetakan, namanya sekarang BUMG, Badan Usaha Milik Gereja. Sebelumnya ya kalau udah duniawi ya tidak aja kan, bisa berkata kotor. Tapi masih 3 minggu lamanya salut mereka kepada saya. Salut, kok bisa berubah? Biasanya kata sambung secara kata-kata ini nggak bisa masuk. Sampai setiap harinya saya bekerja sambil ya sedih lah. Kenapa Tuhan ini panggil kembali? Pasti ada yang rencana ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang banyak kelemahan kita, dan saya benarnya paling banyak kelemahan ya, tapi Tuhan sediakan bagi melayani engkau Petrus, melayani kau ya, melayani. Tapi siap saya melayani, siap apapun risikonya, saya siap. Mungkin dulunya kalau malam-malam ke Lakoduo bawa ayam ke Gelagang, tapi Tuhan sudah bebaskan saya di situ. Bahwa di situ ibadahku setiap pulang kerja ke gereja, kalau ada ibadah ikuti, itu aja. Saya siap. Terima kasih Ibu Gembala sudah merespon kehadiran kami di sini. Biar Tuhan selalu melimpah bagi kalian. Semoga banyak jiwa diselamatkan. Banyak jiwa. Haleluya.